Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat bermuajahah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat hidup nikmat, tentram, sehat walafiat. Tentu ini semuanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Seandainya kita mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat terhadap kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah, sehingga hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ayolah ikhwati fillah jazaakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, telah memberikan hikmah kepada salah satu orang yang luar biasa, walaupun bukan nabi, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang luar biasa, seperti mutiara yang terpendam. Di dalam surat Luqman, di dalam ayat yang ke-12, Allah menyampaikan, "Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau dia kufur maka sesungguhnya Allah Maha kaya dan maha terpuji. Di dalam pelajaran ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ketika Luqmanul Hakim mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maka bersyukur kepada Allah. Ya. Karena pada hakikatnya ketika seseorang itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Maka kita jangan salah di dalam memahami makna bersyukur ini. Kemudian dalam bukti kita bersyukur kepada Allah, tentu kita juga memiliki banyak sekali kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekarang fenomena yang terjadi, banyak anak-anak yang ia tidak mau taat atau kepada orang tuanya, bahkan berani kepada orang tuanya, sampai-sampai membakar rumah yang dimiliki oleh orang tuanya ataupun kendaraan-kendaraan yang ada, kemudian memaki-maki dan sebagainya. Ini bukan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dia tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan agama itu sangat penting.
Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-18 Allah menyampaikan hikmah apa yang bisa diambil dari ayat tersebut. Maka yang pertama tadi adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak mensekutukan Allah dalam sesembahan. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita bisa melihat fenomena yang ada, bahwa kita tahu melihat orang yang ibu-ibu yang sedang hamil, mulai dari kecil ya, 9 bulan mengandung dan sebagainya, yang membawa berat kemana-mana, dibawa terus, bahkan tidur pun dibawa karena kehamilannya. Kemudian melahirkan ya, dengan susah payah sampai toh nyawa. Kalau dibilang toh nyawa, taruhannya nyawa. Kemudian setelah itu menyusui, kemudian mendidik, membiayai dan sebagainya. Bahkan mungkin kita ketika kita melihat itu semuanya, itu terjadi pada diri kita ketika masih kecil. Orang tua kita dengan sabarnya ngopeni, dengan sabarnya mengasuh, mendidik kita mulai dari yang kecil yang luar biasa tanpa kenal lelah. Bahkan ketika kita malam hari ngompol ya, orang tua kita tetap sabar. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita melihat hal yang demikian itu, bahkan orang tua kita ketika mereka memiliki anak yang banyak, tentu mereka juga menyayangi semuanya. Baik yang kecil maupun yang besar, anak-anaknya disayangi. Tapi kita bisa melihat bagaimana kondisi saat ini ketika seseorang melihat orang tuanya yang sudah tua renta, bahkan pikun dan sebagainya, mereka kembali seperti anak kecil. Maka adakah anak-anak atau banyakkah anak-anak dari mereka itu yang berlomba-lomba untuk bisa ngopeni, untuk berlomba-lomba untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Kita lihat konsen. Bahkan mungkin anak dari 10 anak itu mungkin 1-2 yang mereka benar-benar tulus kepada orang tua. Inilah yang disebut anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keras, membentak dan sebagainya. Bahkan tidak pernah membantah kepada kedua orang tua kita. Kita lihat bagaimana di dalam ayat yang ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapehnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Karena saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita mengetahui jerih payah yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika semenjak kita kecil. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua kita. Kalau orang tua kita itu ridho terhadap apa yang kita lakukan, maka Allah juga ridho insya Allah. Tapi kalau orang tua kita wasuhtullahi fi suhtil walidain, tapi ketika orang tua kita itu tidak ridho ya, murka kepada kita, maka Allah murka kepada kita. Maka kita jaga betul berbuat baik kepada kedua orang tua, bersopan santun kepada kedua orang tua kita, berpatuh dia kepada kedua orang tua kita, karena mereka sangat-sangat berkorban untuk kita yang luar biasa, yang kita tidak tahu dan tidak bisa dibayar. Seperti yang ada pada sebuah lagu anak-anak yang mungkin sering kita dengar,
seperti sang surya menyinari dunia. Mereka tidak butuh sesuatu hal yang secara material, tetapi pengertian dari anak kepada orang tua itu sangat dibutuhkan, sangat dirindui bagi orang tua. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita didik anak-anak kita mengerti orang tua kita, sehingga ketika di masa-masa tua mereka tidak terlunta-lunta, bahkan ditinggal sendirian. Bahkan mereka sangat sedih ketika anak-anaknya tidak mengetahui atau tidak mengerti, tidak memahami kebutuhan orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua kita mari kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita senangkan, kita beri hal-hal yang menyenangkan mereka semua. Semoga dengan demikian keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya sebagai anak, ya, itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membukakan pintu rezeki kita. Salah satunya rezeki kita itu lancar adalah berkat doa orang tua kita. Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua termasuk di dalam setiap hari kita, ketika beliau masih hidup maupun telah meninggal, dengan mendoakannya. Karena salah satu amalan yang tiada berhenti pahalanya yang mengalir, yaitu salah satu adalah walatun sholihun yang da'ulah, ya, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa ini jangan lupa kita ucapkan, jangan lupa kita panjatkan setiap selesai sholat 5 waktu kita, bahkan ketika sholat apapun. Mudah-mudahan dengan demikian Allah membukakan kelembutan hati kita untuk bisa berusaha berbakti kepada kedua orang tua dan berlomba-lomba untuk bisa, ya, bersama kedua orang tua kita. Karena ini adalah keutamaan yang luar biasa yang tidak diberikan pada yang lain. Mudah-mudahan kita sebagai anak bisa berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun belum maksimal, tetapi kita berusaha memaksimalkan diri bagaimana membuat orang tua kita itu bangga, membuat orang tua kita itu bisa masuk surga bersama kita, bersama para rasul dan para syuhada dan sholihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, termasuk juga kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita sehingga bisa membaca, bisa menulis, bisa dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dalam keseharian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.